kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk bab pertama sampai bab kedua akan dijelaskan lebih lanjut oleh saudara saya, Diki Muhammad Albar. Para Diki, kami persilakan. Saya akan menjelaskan kesesuaian redaksi atau pasal dengan implementasi di lapangan atau kenyataan. Yang pertama, Buniani resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran informasi yang ditimbulkan rasa kebencian berdasarkan sara. Pasal 28 ayat 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Analisis dari implementasi tersebut adalah yang dilakukan Buniani bertentangan dengan nilai Pancasila sila ketiga karena berpotensi dapat merusak nilai-nilai persatuan dan dapat memecah belahkan bangsa. Dan yang dilakukan Ahok bertentangan dengan sila pertama yaitu penistaan agama. Untuk yang kedua adalah aparat Polda Metro Jaya mengungkap praktik pembobolan rekening bank atau phishing malware yang dilakukan dua warga Ukraina, Alexander Sulima dan Dmitry Gradiksi yang dilakukan di Indonesia. Pelaku jaringan internasional yang memiliki rekening di sejumlah negara, kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Krishna Mukti, mengatakan kedua tersangka melakukan aksi kejahatan melalui dunia maya yang dikenal dengan phishing malware. Direktur Bidang Penindakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Sofwan Kurnia, mengatakan kerugian akibat kejahatan yang dilakukan kedua tersangka mencapai puluhan miliar. Dari redaksi tersebut dapat dilihat terkena pasal 28 ayat 3, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dapat melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengaman. Pasal 37, setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap sistem elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia. Analisis dari implementasi tersebut adalah bertentangan dengan Pancasila karena meskipun warga negara asing tetap harus mengikuti aturan dan tata krama yang berlaku di Indonesia, karena semua aturan dan tata krama di Indonesia berpedoman pada Pancasila. Terima kasih kepada saudara saya, Diki Muhammad Albar, yang telah menjelaskan bab pertama sampai bab kedua. Selanjutnya, kita akan membahas bab 3 sampai bab keempat yang akan dijelaskan oleh saudara saya, Gilang Septian Kencana. Kepada saudara saya persilakan. Ya, terima kasih kepada Pralaksana. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3 yang Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri sedang menangani 6 kasus dengan pencemaran nama baik terkait perusahaan finansial teknologi atau fintech nakal. Dugaan pencemaran nama baik tersebut terkait penagihan tanpa etika yang dilakukan debt collector, sebuah untuk debt collector atau penagih utang Persib Fintech yang lainnya masih dalam proses karena lebih mengarah kepada pencemaran nama baik sesuai dengan pasal 27 ayat UU ITE. Tutur Kepala Subdit 2 Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Kambes Rignaldo Cairul saat konferensi pers di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, karena di situ mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya info maupun dokumen elektronik yang mengandung pencemaran nama baik, ujar Rignaldo. Saat ini, Polri baru bisa mengoptimalkan penggunaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik saja. Itu pun menurut Rignaldo, tak seluruhnya aktivitas ilegal perusahaan fintech dapat dijerat hukum. Pasal 27 ayat 3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau transmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Analisis dari implementasi tersebut dapat bertentangan dengan nilai Pancasila kedua.
kemanusiaan yang adil dan beradab, karena dengan sengaja melakukan pencemaran nama baik sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal itu diketahui umum. 4. Jaksa menuntut artis penyanyi Siska Dewi dihukum 5 tahun penjara dan didenda 500 juta subsidi 6 bulan kurungan. Tuntutan dibacakan dalam lanjutan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis malam 13 Desember 2018. Siska Dewi dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 45 ayat 4 Juntok pasal 27 ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE. Junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Tuntutan ini sesuai dengan bunyi dakwaan pertama. Siska Dewi dianggap melakukan pemerasan terhadap Inspektur Jenderal Bambang Sunarwibowo karena mengaku telah menikah siri. Siska Dewi mengaku menikah dengan Bambang di Ancol, Jakarta Utara pada 17 Mei 2017 lalu. Mengunggahnya di akun Instagram. Pasal 27 ayat 4. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau transmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan atau pengancaman. Analisis dan reimplementasi tersebut adalah bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang telah mengancam atau melakukan pemerasan termasuk tindak pelanggaran HAM dan dapat ditindak pidana. Ya, terima kasih kepada saudara saya Gilang Septian Kencana yang telah menjelaskan bab 3 sampai bab keempat. Selanjutnya kita akan menjelaskan bab kelima sampai bab keenam yang akan dijelaskan oleh saudara saya Ilham Isyas Sabdillah. Kepada Ilham, saya persilakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 5. Bab 5 tentang transaksi elektronik pasal 17. 1. Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. 2. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib beritikat baik dalam melakukan interaksi dan atau pertukaran informasi elektronik dan atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu dengan peraturan pemerintah. Pasal 18. 1. Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. 2. Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku pada transaksi elektronik internasional yang dibuatnya. 3. Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada saat hukum perdana internasional. 4. Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase atau lembaga penyelenggaraan sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik internasional yang dibuatnya. 5. Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat 4, penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase atau lembaga penyelenggaraan serta alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut. Pasal 19. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati. Pasal 20. 1. Kecuali ditentukan oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima. 2. Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik. Pasal 21. Nomor 1. Pengirim atau penerima dapat melakukan transaksi elektronik sendiri melalui pihak yang dikekuasaan olehnya atau melalui agen elektronik. 2. Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik sebagai dimaksud pada ayat 1 diatur sebagai berikut. A. Jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi. 2. Jika dilakukan melalui pemberitahuan kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab memberi kuasa itu.
Jika kerugian transaksi elektronik disebabkan gagal beroperasinya agen elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap sistem elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik. 4. Jika kerugian transaksi elektronik disebabkan gagal beroperasi agen elektronik akibat kelalaian pihak penggunaan jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan. Ketentuan sebagai dimaksud pada ayat nomor 5. Ketentuan sebagai dimaksud pada ayat 2 tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik. Pasal 22. 1. Penyelenggaraan agen elektronik tertentu harus menyediakan fitur yang pada agen elektronik yang dioperasikan yang memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi. Nomor 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara agen elektronik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Analisis saya di sini adalah pada pasal 21 nomor 4, di situ tidak ada nilai Pancasila. Yang kedua, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan transaksi elektronik atau ITE kembali memakan korban. Baik Nuril Magnum mendekam di penjara karena dilaporkan atasannya dengan tuduhan menyebarkan rekaman telepon yang diduga mengandung unsur asusila yang terdapat pada pasal 27 ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Analisis dari implementasi tersebut adalah yang dilakukan Ibu Nuril seharusnya tidak dimasukkan tidak pidana karena yang menyebarluaskannya adalah IM dan tindakan yang dilakukan HM sangat bejat karena melakukan tindak asusila dan menceritakan pada orang lain. Yang ke-8, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE kembali memakan korban. Kali ini korban yang terkena undang-undang yang tengah direvisi DPR itu adalah mantan Dirut Merpati Nusantara, Rudi Setiopurnomo. Terdapat pada pasal 27 ayat 3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Ya, terima kasih kepada saudari saya, Afrina Siregar, yang telah menjelaskan pembahasan terakhir kita, yaitu bab ke-6, bab ke-7 sampai bab ke-8. Mungkin cukup sekian dari kelompok 4 hasil diskusinya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.